Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riana Junstiani dengan NIM 2411422020 dari Rombel Pengantar Ilmu Budaya 303. Pada video ini saya akan menyampaikan 4 hal. Yang pertama, konsep-konsep ilmu budaya apa saja yang telah saya pelajari di mata kuliah ini. Yang kedua, hal baru apa yang saya dapat. Yang ketiga, hal menentang apa yang sulit untuk saya pelajari di mata kuliah ini. Dan yang keempat, relevankah budaya lama Indonesia bagi perkembangan seni rupa masa kini. Setiap daerah di Indonesia maupun di luar negeri pasti mempunyai kebudayaannya masing-masing. Kebudayaan ini dapat berupa, yang pertama, ide-ide, gagasan, norma-norma, nilai, peraturan, dan sebagainya yang bersifat abstrak. Artinya, kebudayaan ini terletak dalam pikiran manusia. Kemudian yang kedua, kebudayaan dapat berupa aktivitas, yaitu pola perilaku manusia dalam masyarakat, seperti bagaimana mereka saling berinteraksi dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari menurut kebudayaan yang berkembang di daerah mereka. Kemudian yang ketiga, kebudayaan fisik, yaitu benda-benda hasil karya manusia seperti patung, lukisan, dan sebagainya. Lalu, apa itu kebudayaan? Kebudayaan merupakan keseluruhan hidup yang dianut oleh suatu kelompok sosial yang diturunkan dari generasi ke generasi dan dijadikan sebagai pedoman hidup. Kebudayaan ini selalu berubah mengikuti zaman sebagai satu bentuk adaptasi, dan kebudayaan ini didasarkan pada lambang sebagai komunikasi dan interaksi. Kebudayaan ini memiliki unsur-unsur yang membentuk budaya tersebut. Yang pertama adalah bahasa, yang berfungsi mempermudah manusia untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, ada unsur religi. Ini berkaitan dengan keyakinan setiap individu. Unsur ini juga dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Yang ketiga, kesenian, berupa seni tari yang ditarikan dalam ritual, seni musik yang dimainkan untuk ritual, dan lain-lain, sehingga hal ini dapat membentuk kebudayaan di lingkungan masyarakat. Yang keempat, organisasial. Menurut Kuncharaningrat, setiap kehidupan dalam kelompok masyarakat diatur oleh adat istiadat serta aturan-aturan yang telah disetujui oleh anggota masyarakat itu. Yang kelima, sistem ekonomi, berkaitan dengan mata pencaharian. Masyarakat memiliki mata pencaharian yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dapat membentuk sistem ekonomi yang kemudian membentuk kebudayaan di suatu daerah. 6. Sistem teknologi, berkaitan dengan benda-benda yang dijadikan sebagai peralatan hidup yang digunakan oleh suatu kelompok masyarakat. Yang ketujuh, unsur sistem pengetahuan, berfungsi sebagai ide atau gagasan dari setiap pencetus kebudayaan. Karena gagasan dan ide terdapat dan tertanam dalam pikiran manusia. Manusia disebut sebagai animal simbolikum, artinya manusia hidup dalam dunia simbol. Mereka membuat, menggunakan, dan memahami atau menangkap simbol. Simbol ini digunakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi antar manusia dalam suatu kelompok masyarakat. Setiap daerah memiliki simbol dan makna yang berbeda. Hal ini terkait dengan kebudayaan mereka. Lalu, faktor apa saja yang mempengaruhi kebudayaan di setiap daerah berbeda? Yang pertama, karena letak geografis, di mana suatu kelompok sosial tinggal. Misalnya batik. Apabila suatu daerah terletak di pesisir, maka motif batiknya cenderung berhubungan dengan laut. Misalnya, terdapat hewan-hewan laut dalam batiknya. Atau ketika suatu motif batik dapat berupa flora dan fauna khas daerah tersebut. Yang kedua, karena pengaruh dari agama. Misalnya, mengapa di Jawa banyak candi? Itu karena pada zaman dahulu, Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur, menjadi pusat kerajaan besar Hindu dan Buddha. Masuknya agama Hindu-Buddha juga berpengaruh pada gaya arsitektur, sastra, seni di beberapa daerah di Indonesia. Mengenai kesenian, estetika kesenian suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya itu berbeda. Seperti estetika barat terdiri dari estetika Yunani, Romawi, Kristen, kemudian estetika timur terdiri dari estetika Hinduisme, Buddhisme, Taoisme, Konfusianisme, dan estetika Islam. Kemudian ada estetika Nusantara yang terdiri dari estetika Jawa, estetika Bali, dan lain-lainnya. Ciri-ciri dari estetika Nusantara sendiri yaitu yang pertama mistis, yaitu berhubungan dengan hal yang gaib. Kedua, magis, berhubungan dengan kepercayaan bahwa segala hal di dunia ini memiliki kekuatan. Ciri yang ketiga adalah kosmis, berkaitan dengan alam semesta. Dan ciri yang keempat, religius, memiliki unsur keagamaan. Kebudayaan itu selalu berubah dan terus berkembang mengikuti zamannya. Lalu, bagaimana budaya berkembang? Yang pertama, dengan cara adaptasi, yaitu penyesuaian terhadap lingkungan. Yang kedua, dengan cara internalisasi, yaitu proses pembelajaran yang dilakukan manusia dari sejak dilahirkan hingga akhir hayatnya. Yang ketiga, sosialisasi, yaitu proses belajar yang didapat dari hubungan atau interaksi sosial. Yang keempat, enkulturasi, yaitu proses belajar yang dibarengi dengan aturan budaya yang mengikat.
Yang kelima, akulturasi, yaitu pertemuan dua kebudayaan ketika budaya asing diterima dan diolah menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan budaya sendiri. Yang keenam, inovasi, yaitu penemuan baru. Yang ketujuh, evolusi, yaitu kebudayaan yang tadinya sederhana berkembang menjadi kebudayaan yang kompleks. Yang kedelapan, dengan cara difusi, yaitu persebaran budaya. Kebudayaan akan terus berkembang dari generasi ke generasi mengikuti perkembangan zaman, tetapi tidak menghilangkan esensi dari makna kebudayaan tersebut. Banyak hal baru yang saya dapat di mata kuliah ini. Salah satunya adalah bahwa budaya tidak hanya sebatas mengenai tarian-tarian tradisional, alat-alat musik tradisional, tetapi budaya juga merupakan hal-hal yang muncul dan berkembang di masyarakat dan dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya, ada suatu kelompok masyarakat yang memiliki budaya bahwa jika ada janur kuning yang melengkung yang ditaruh di depan rumah atau di depan gang perumahan, berarti ada yang menikah atau sedang diadakan pernikahan. Kemudian suatu kelompok masyarakat lainnya memiliki budaya apabila ada bendera kuning berarti sedang ada yang meninggal. Ternyata yang seperti itu juga disebut sebagai budaya. Hal yang menantang untuk saya pelajari di mata kuliah ini yaitu apabila budaya sudah disangkut pautkan dengan seni. Bagi saya, hal itu membutuhkan pemikiran dan pemahaman yang lebih karena harus memahami seni sekaligus budaya. Apalagi jika budaya tersebut dihubungkan dengan suatu karya seni. Misalnya, ketika menganalisis budaya yang berada di suatu karya seni. Karya seni rupa yang ada saat ini merupakan hasil perkembangan dari budaya lama Indonesia. Misalnya, seni rupa yang berkembang saat ini adalah seni rupa kontemporer, yaitu seni yang tidak terikat oleh aturan-aturan tradisional. Dengan menerapkan budaya lama atau tradisional pada seni rupa kontemporer, hal itu dapat menarik perhatian apresiator, baik warga negara Indonesia itu sendiri maupun internasional untuk dapat lebih mengenal budaya tradisional Indonesia. Seperti halnya yang dilakukan oleh seniman Heridono dan Nindityo Ari Purnomo yang merepresentasikan dimensi tradisi pada karya seni rupa kontemporer. Sekian hal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.